Halo, bertemu kembali kita dalam pembelajaran kali ini, di mana pembelajaran kita kali ini yaitu tentang alat ukur yang dimana pengukurannya adalah pengukuran tunggal. Adapun alat ukur yang akan kita pelajari untuk saat ini yaitu tentang penggaris, kemudian jangka sorong, selanjutnya mikrometer skrup, kemudian ampermeter dan voltmeter. Yang pertama nanti kita akan pelajari tentang penggaris. Penggaris, kalian tahu seperti apa penggaris? Inilah penggaris di mana dalam contoh ini maksimal adalah 20 cm. Berarti kalau kita mau mengukur benda yang lebih dari 20 cm, alat ukur ini tidak bisa dipakai lagi ya. Karena kalau mau dipakai hasilnya tidak akurat. Nah, kalian perhatikan di situ antara 0 sampai 1 ada berapa skala? Kalian perhatikan di situ ada 10 skala. Di mana karena satuannya di sini adalah cm, ada 20 cm, berarti antara 0 sampai 1 panjangnya adalah 1 cm. Untuk alat ukur penggaris ini, skala terkecilnya dapat kita hitung antara 0 sampai 1 diperoleh 10 skala, maka skala terkecilnya adalah 1 cm dibagi 10 skala, maka diperoleh 0,1 cm, di mana 0,1 cm sama dengan 1 mm. Kemudian, bagaimana sih penggunaan alat ukur ini kita gunakan untuk pengukuran tunggal? Nah, sebagai contoh, sebuah balok diukur menggunakan penggaris. Kalian perhatikan di situ. Panjang balok adalah 1,9 cm. Maka dapat kita tuliskan X-nya adalah 1,9 cm. Di mana 1,9 cm ini adalah hasil pembacaan. Skala terkecilnya tadi sudah saya sebutkan, di mana diperoleh 0,1 cm. Kalian tahu ya diperoleh dari mana? Di mana diperoleh dari 1 cm dibagi 10 skala. Maka akan diperoleh skala terkecilnya 0,1 cm. Untuk menuliskan ralatnya atau disebut juga dengan ketidakpastiannya atau dituliskan dengan delta X, di mana delta X adalah merupakan ketidakpastian hasil pengukuran, di mana di sini hasil pengukuran tunggal, delta X-nya adalah setengah dari skala terkecil. Karena skala terkecilnya adalah 0,1 cm, maka dapat kita hitung ralatnya yaitu setengah kali 0,1 cm, di mana diperoleh 0,05 cm. Berarti di dalam menuliskan hasil pengukuran tunggal ini dapat kita tuliskan dengan X plus minus delta X, di mana X adalah hasil pembacaannya, delta X adalah ketidakpastiannya, di mana diperoleh dari setengah skala terkecil. Jadi penulisan dari pengukuran tersebut dapat kita tuliskan 1,9 plus minus 0,05. Karena di ketidakpastiannya ada 2 angka di belakang koma, maka hasil pembacaannya juga harus 2 angka di belakang koma. Maka menuliskan hasil pengukuran tunggal dapat kita tuliskan dengan cara 1,90 plus minus 0,05, di mana untuk ketidakpastiannya atau untuk ralatnya atau disebut juga dengan delta X-nya, karena 2 angka di belakang koma, maka hasil pembacaannya juga harus 2 angka di belakang koma. Artinya apa hasil pembacaan 1,90 plus minus 0,05 cm ini? Artinya adalah hasil pengukuran menggunakan alat ukur tersebut, di mana yang diukur adalah balok, yang diperbolehkan untuk hasil pembacaan dan pengukurannya diperoleh hanya di antara 1,85 cm
sampai dengan 1,95 cm. Angka tersebut diperoleh dari mana? Yaitu diperoleh dari 1,90 minus 0,05 diperoleh 1,85. Kemudian yang 1,95 diperoleh dari 1,90 plus 0,05. Maka artinya plus minus itu kurang dari 0,05 atau sampai dengan lebih dari 0,05. Itulah hasil pengukuran yang diperbolehkan untuk benda tersebut dengan menggunakan alat ukur penggaris. Maka dapat kita tuliskan tipsnya, yaitu untuk pengukuran tunggal, penulisan disesuaikan dengan banyaknya angka di belakang koma pada hasil ketidakpastiannya ya. Nah, berikutnya yang kedua setelah penggaris adalah jangka sorong. Seperti apa sih jangka sorong? Inilah gambar jangka sorong di mana masing-masing punya fungsi ya. Ada yang namanya rahang tetap atas. Kemudian di sebelah kanan itu disebut juga dengan rahang sorong atas karena bisa disorong ya. Fungsi dari rahang tetap atas ini adalah untuk mengukur diameter dalam. Kemudian di situ ada tombol kunci, di mana fungsi dari tombol kunci tersebut adalah untuk mengencangkan atau membuka tutup bagi rahang sorongnya. Sehingga kalau tombol kuncinya dikunci, maka rahang sorongnya nggak bisa lagi digeser. Tapi kalau dibuka tombol kuncinya, maka rahang sorongnya bisa digeser. Kemudian di situ ada skala utama. Artinya apa? Skala utama itu sebenarnya sama persis seperti penggaris. Kemudian skala nonius itu adalah berada pada rahang sorong. Kemudian ada tangkai alat kedalaman, di mana di situ dipakai untuk mengukur kedalaman dari tabung. Kemudian ada rahang tetap bawah dan juga rahang sorong bawah, di mana rahang ini dipakai untuk membatasi benda yang diukur, di mana ini dipakai untuk mengukur bagian luar benda. Jadi kalau untuk mengukur panjang bagian luar benda yaitu dengan rahang yang bawah. Kalau untuk mengukur panjang bagian dalam benda itu menggunakan rahang atas. Nah, itu penjelasannya ya. Bagaimana sih dalam pembacaan menggunakan jangka sorong? Kalian perhatikan pada bulatan tersebut. Kalian perhatikan bagian atas dari garis ya. Itu sebagai skala utama, di mana skala utama itu sama persis seperti penggaris, di mana skala terkecilnya adalah 0,1 cm atau disebut juga dengan 1 mm. Di mana bagian bawah di antara 0 sampai 10 itu disebut dengan skala nonius. Nah, dari 0 sampai 10 ada 10 skala. Maka skala terkecil jangka sorong ini dapat dihitung dengan cara 1 mm dibagi 10. Maka skala terkecil jangka sorong ini adalah 1 dibagi 10, yaitu diperoleh 0,1 mm. Satunya adalah skala terkecil untuk bagian atas, di mana skala terkecil untuk bagian atas adalah 0,1 cm atau disebut juga dengan 1 mm. 1 mm dibagi 10 diperoleh 0,1 mm. Maka yang disebut sebagai skala terkecil jangka sorong ini ya. Berikutnya, dalam jangka sorong itu ada beberapa skala nonius ya. Tadi sudah saya sebutkan untuk yang skala nonius 0,1 mm ya, yang dimana skala noniusnya hanya ada
10 skala. Ada juga yang skala noniusnya itu ada 20 skala. Maka skala terkecilnya besarnya 0,05 mm. Namun ada pula yang skala noniusnya itu sampai 50 skala ya. Berarti nanti skala terkecilnya kita peroleh 1 dibagi 50, maka akan diperoleh 0,02 mm. Namun yang biasa ada jangka sorong itu adalah skala nonius yang 0,1 mm atau 0,05 mm. Untuk yang 1 per 50 mm masih jarang ya. Nah, sekarang yang skala noniusnya 0,1 mm dapat kita lihat di sini. Nah, kamu perhatikan di situ. Bagian atas yang ada angka 3, 4, 5, ada satuan cm itu skala tetap ya. Sedangkan yang bawah itu dari 0 sampai 0, bisa juga menuliskan dari 0 sampai 10 gitu ya. Bisa juga nanti ada yang 0 sampai 1. Cuman yang kalian perlu tetap perhatikan adalah ada berapa skala pada skala nonius. Karena di situ skalanya ada 10, maka 1 mm dibagi 10, maka skalanya adalah 0,1 mm ya. Nah, bagaimana sih cara membacanya? Kamu perhatikan tanda panah petunjuk. Tanda panah petunjuk itu skala noniusnya menunjuk angka keempat. Maka untuk yang pembacaan skala tetapnya 3,6. Untuk skala ketidakpastiannya atau disebut juga dengan skala terkecilnya yaitu 4 kali 0,1, berarti diperoleh 0,4 mm. Maka untuk pembacaan di sini karena 3,6 cm itu adalah 36 mm ditambah 0,4 mm, maka skala pembacaannya pada alat ukur tersebut adalah 36,4 mm. Bagaimana untuk skala terkecil? Untuk skala terkecil kan 0,1 mm di mana diperoleh dari 1 mm dibagi 10 ya. Berarti ketidakpastiannya itu disebut dengan ralatnya atau disingkat dengan delta X, yaitu setengah dari skala terkecil. Berarti setengah dari 0,1 mm sehingga diperoleh 0,05 mm. Nah, menuliskannya dari pembacaan pengukuran tunggal kan X plus minus delta X ya. Berarti dapat kita tuliskan 36,4 plus minus 0,05. Karena di ketidakpastiannya ada 2 angka di belakang koma, maka di hasil pengukurannya juga harus 2 angka di belakang koma ya. Maka dapat kita tuliskan 36,40 plus minus 0,05 mm. Inilah hasil pengukuran pada alat ukur tersebut. Sehingga dari penjelasan 36,40 plus minus 0,05 mm artinya apa? Hasil pengukuran yang diperbolehkan hanya boleh antara 36,40 kurang dari 0,05, maka 36,35 mm. Lebihnya berarti 36,40 ditambah 0,05, maka maksimalnya hanya boleh 36,45 mm. Itu hasil pengukuran yang diperbolehkan ya. Berikutnya kalau skala noniusnya itu 0,05 mm, berarti di skala
gesernya atau skala noniusnya harus ada 20 skala. Kamu perhatikan di situ. Bagian atas ada 5, 6, 7 cm, itu menunjukkan skala tetap. Terus dari yang bagian bawah dari 0 sampai 0 menunjukkan skala nonius atau skala geser. Coba kamu hitung di situ, ada 20 skala enggak? Nah, karena di situ ada 20 skala, maka kita dapat menuliskan 1 mm dibagi 10 skala. Maka skala untuk ini skala terkecilnya adalah 1 dibagi 20, yaitu 0,05 mm. Itulah skala terkecil untuk jangka sorong ini. Hasil pengukurannya kamu perhatikan di situ, diperoleh X-nya adalah 5,1 cm. Seperti pembacaan pada penggaris ya. 5,1 cm. Sedangkan pada skala noniusnya kamu perhatikan tanda panah menunjuk skala keempat. Hitung dari angka 0 ya. Skala keempat kali, karena setiap skalanya adalah 0,05, maka 4 kali 0,05 mm. Sehingga dapat kita peroleh satuannya disamakan, 5,1 cm menjadi 51 mm, 4 kali 0,05 mm menjadi 0,2 mm. Maka hasil pembacaannya diperoleh 51,2 mm. Berarti kalian dapat menuliskan, karena skala terkecilnya adalah 1 mm dibagi 10 atau disebut juga dengan 0,05 mm, maka untuk delta X-nya atau ralatnya atau ketidakpastiannya dapat ditulis dengan setengah kali skala terkecil, sehingga setengah kali 0,05 mm, sehingga diperoleh 0,025 mm. Di situ ada 3 angka di belakang koma ya untuk ketidakpastiannya. Maka untuk menuliskan hasil pengukuran tunggal dapat dituliskan X plus minus delta X, di mana X-nya adalah 51,2 mm, sedangkan delta X-nya adalah 0,025 mm. Karena di delta X-nya 3 angka di belakang koma, maka X-nya juga harus 3 angka di belakang koma ya. Maka menuliskannya nanti 51,200 plus minus 0,025 mm. Saya ulang lagi, berarti penulisannya 51,200, 3 angka di belakang koma, plus minus 0,025 mm. 3 angka di belakang koma pada pengukuran ini mengikuti delta X-nya ya. Sehingga hasil pengukuran yang diperbolehkan menggunakan alat ukur ini yaitu 51,175 mm sampai dengan 51,225 mm. Jika kurang dari ini tidak boleh, jika lebih dari rentang ini pun juga tidak boleh. Untuk skala nonius 0,05 mm ya. Berikutnya mikrometer skrup. Bentuknya adalah seperti ini. Sebagai hasil pengukurannya, bendanya diapit oleh rahang ya. Rahang geser itu bisa diputar-putar. Skala utama itu yang bagian tengah. Skala nonius itu yang skala bisa diputar. Ada pemutarnya ya. Nah, skalanya di situ untuk skala utama itu panjangnya yang bagian atas itu adalah 1 mm. Bagian bawah 1 mm dibagi 2 lagi, maka skala terkecil untuk tetap rahang tetap ini adalah setengah dari 1 mm, yaitu 0,5 mm. Berarti skala terkecil pada skala tetap 0,5 mm.
Kemudian skala noniusnya, yaitu skrup pemutarnya, itu maksimalnya menunjukkan angka 50. Maka nanti skala terkecil untuk mikrometer skrup ini 0,5 mm dibagi 10 ya, dibagi 50 ya. Sekali lagi, skala terkecil untuk mikrometer skrup ini adalah 0,5 mm dibagi 50. Maka hasil pembacaan sebagai contoh di sini. Pada rahang tetap menunjukkan angka 13,5. Pada rahang putar menunjukkan angka 17. Maka karena 0,05 mm dibagi 50. Ada berapa ya? Saya ulang. 0,5 mm dibagi 50 akan diperoleh 0,01 mm. Karena menunjukkan angka atau skala di ke-17, maka hasil pembacaan pada rahang putar ini berarti 17 kali 0,01, maka akan diperoleh 0,17 mm. Karena hasil pembacaan pada rahang tetapnya 13,5 mm, kemudian hasil pembacaan pada rahang putarnya 0,17 mm, di mana 0,17 itu diperoleh dari 17 adalah menunjuk skala ke-17, 0,01 adalah skala terkecil pada rahang putar, atau disebut juga dengan skala terkecil pada alat ukur mikrometer skrup ini. Maka hasil pembacaan menggunakan mikrometer skrup ini diperoleh 13,67 mm. Berikutnya sebagai contoh di sini mikrometer skrup dengan skala noniusnya 0,01 mm ya, masih seperti yang penjelasan sebelumnya. Di sini menunjukkan angka untuk skala tetapnya adalah 11,5. Coba kalian amati, kok bisa angka 11,5 ya? Maka di situ X-nya adalah 11,5 mm. Kemudian pada rahang putarnya menunjukkan angka atau skala ke-33. Antara 30 sampai 35, tanda panahnya menunjukkan angka 33. Berarti untuk skala noniusnya 33 kali 0,01 mm. Maka akan diperoleh 11,5 mm ditambah 0,33 mm, sehingga diperoleh hasilnya 11,83 mm. Untuk skala terkecilnya sudah saya sebutkan, karena skala terkecil pada rahang tetapnya adalah 0,5 mm. Kemudian dibagi 50 skala, berarti 0,5 mm dibagi 50, yaitu hasilnya 0,01 mm. Berarti itu skala terkecilnya 0,01 mm ya. Nah, untuk menuliskan ralatnya atau disebut juga dengan ketidakpastiannya, atau dituliskan dengan delta X, berarti sama dengan setengah skala terkecil. Artinya setengah kali 0,01 mm, yang besarnya 0,005 mm. Itu ketidakpastiannya ya. Nah, menuliskan hasil pengukuran tunggal kan X plus minus delta X. Jadi untuk menuliskan hasil pengukuran ini, ingat, menuliskan pada hasil pembacaan angka koma atau jumlahnya angka di belakang koma mengikuti pada ketidakpastian. Karena ketidakpastiannya menunjukkan 3 angka di belakang koma, maka dalam menuliskan hasil pembacaannya adalah 11,830, di situ ada 3 angka di belakang koma, plus minus 0,005 mm. Artinya apa? Hasil pengukuran ini yang diperbolehkan untuk siapapun nanti hanya boleh antara 11,825
di mana diperoleh dari 11,830 dikurangi 0,005 ya. Terus maksimalnya hanya boleh 11,835. Di mana diperoleh dari mana itu? Diperoleh dari 11,830 ditambah 0,005 sehingga diperoleh 11,835. Di mana satuan dari mikrometer sekrup ini adalah milimeter. Kemudian berikutnya alat ukur berupa ampere meter sebagai contohnya di sini, di mana ampere meter tersebut menunjukkan skala maksimumnya 15 ya. Bagaimana sih cara membacanya? Yaitu dengan cara skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikalikan batas ukurnya. Sekali lagi, nanti dalam menuliskan hasil pembacaan pada ampere meter yaitu dengan cara skala yang ditunjuk dibagi skala maksimumnya kali batas ukurnya. Nah, sebagai contoh di sini, skala yang ditunjuk 60, skala maksimumnya 100, batas ukurnya dicolokkan pada 200 mA. Maka hasil pembacaannya dihitung dari 60 dibagi 100 dikalikan 20 miliampere. Itu karena dicolokkan di angka 20 mm. Bagaimana kalau nanti dicolokkan di angka 400 mm? Ya sama saja. 60 dibagi 100 dikalikan 400 mm ya. Kalau itu dicolokkan di angka 400 mm. Nah, sebagai contohnya ampere meter di sini tadi sudah saya sebutkan, nilai dari ampere meter adalah skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum kali batas ukurnya. Sebagai contoh di sini, angka yang ditunjuk adalah angka 1. Skala maksimumnya adalah 2,5. Batas ukurnya di angka 4. Maka cara menuliskannya ya berarti di situ 10, di mana 10-nya adalah dari antara 0 sampai 1 ada 10 skala ya. Kemudian 25-nya adalah sampai batas terakhir ada 25 skala. Dikalikan 4. 4-nya adalah batas maksimumnya atau batas ukurnya. Berarti diperoleh di situ 1,6 ampere ya. Atau bisa juga kalian cari dengan cara karena satu skalanya adalah 1 ampere dibagi 10 atau disebut juga dengan 0,1 ampere. Berarti setiap garisnya itu ada 0,1 ampere, maka dapat dituliskan 1 dibagi 2,5 kali 4 sama dengan 1,6 ampere. Nah, kalian tinggal mau pakai yang mana paling gampang. Mau pakai yang karena 10 skala dibagi banyak skalanya paling banyak adalah 25, menunjuk angka 4 menunjuk angka 4 maka diperoleh 1,6 ampere. Atau bisa juga karena di situ menunjukkan angka 1, batas maksimumnya 2,5 atau skala maksimumnya 2,5 dikalikan 4 menunjukkan batas ukurnya, hasilnya juga sama ya, 1,6. Nah, berarti untuk skala terkecil ini karena nyolok di angka 4, maka 0,1 kali 4, dimana skala terkecilnya 0,4 ampere ya. Tapi ingat, kalau alat ukur tersebut nyoloknya bukan di angka 4 tapi di angka 2, berarti skala terkecilnya juga berubah ya, yaitu 0,1 dikalikan 2, yaitu skala terkecilnya 0,2. Namun karena di sini nyolok di angka 4, maka skala terkecilnya adalah 0,1 kali 4, di mana 0,4 ampere.
Berarti ralatnya ya tinggal setengah dari skala terkecil, yaitu setengah dari 0,4, di mana diperoleh 0,2 ampere. Cara menuliskan tetap sama ya, X plus minus delta X, di mana X-nya adalah 1,6 ampere, delta X-nya adalah 0,2 ampere. Maka menuliskannya 1,6 plus minus 0,2 dalam satuan ampere. Artinya apa? Hasil pembacaan yang diperbolehkan adalah antara 1,4 ampere sampai dengan 1,8 ampere. Jadi kalau kurang dari 1,4 juga masih salah, lebih dari 1,8 juga hasil pengukuran tersebut masih salah, atau artinya tidak diperbolehkan dalam pengukuran tersebut. Berikutnya untuk voltmeter, di sini saya sebutkan ada voltmeter analog, ada voltmeter digital. Namun di sini akan saya jelaskan yang analog ya. Untuk yang digital kan tinggal baca saja, di situ kalian baca 6,94 sudah jelas. Cuman kalau dalam membaca di analog kalian perhatikan di situ jarum petunjuknya di angka 7. Skala maksimumnya 10. Batas ukurnya menunjukkan angka 5 di situ misalnya yang dipilih. Maka nanti cara membacanya, angka petunjuk jarum atau angka yang ditunjuk oleh jarum dibagi skala maksimumnya dikalikan batas ukur yang dipilih. Berarti kalau dari gambar itu 7 dibagi 10 dikalikan 5 ampere. 5 volt ya. Karena di sini voltmeter. Jadi cara membacanya 7 dibagi 10 kali 5. Jadi contoh. Sekali lagi tadi saya sebutkan untuk hasil pengukuran dapat dituliskan skala yang ditunjuk dibagi skala maksimumnya kali batas ukurnya ya. Masih sama persis pada ampere meter. Nah, untuk membacanya di situ kamu perhatikan 6 antara 6 ke 9 atau disebut juga di situ dari 0 sampai 12. Dia menunjukkan skala ke 28 dari 40 skala, maka pembacaannya 28 dibagi 40 kali 6 volt karena nyolok di angka 6 ya. Hasilnya 4,2 volt. Nah, bisa juga cara membacanya. Di situ antara 6 sampai 9, tengah-tengahnya angka 8. Dari angka 8 sampai 9 ada 5 skala. Berarti di angka yang ditunjuk adalah 8,4. 8,4 8,4 itu diperoleh dari 0,3 volt dikalikan 28 skala, maka akan diperoleh 84 dibagi 12 kali 6 volt, hasilnya juga 4,2 volt ya. Jadi hasilnya tetap sama. Kalian mudah pakai yang mana terserah. Nah, skala terkecilnya di sini karena satu skala 0,3 karena nyolok di angka 6, maka skala terkecilnya adalah 0,3 kali 6 volt ya, di mana besarnya 1,8 volt. Ingat karena nyoloknya di angka 6. Tetapi karena kalau nyoloknya di angka 12, maka skala terkecilnya berubah, yaitu 0,3 kali 12 volt ya. Nah, di sini karena dalam alat ukur ini nyolok di angka 6, maka skala terkecilnya adalah 0,3 kali 6 volt, besarnya sama dengan 1,8 volt. Maka
Ketidakpastiannya dapat kita tuliskan setengah dari skala terkecil, di mana sama dengan setengah kali 1,8 volt, yang besarnya 1,9 volt. Jadi dalam menuliskannya, kalian dapat tuliskan dengan cara X plus minus delta X yang besarnya 4,2 volt plus minus 0,9 volt. Sama-sama satu angka di belakang koma ya. Maka hasil yang diperbolehkan dari hasil pengukuran ini adalah 3,3 sampai dengan 5,1. Jika kurang juga tidak diperbolehkan, jika lebih juga tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan hanya antara 3,3 volt sampai dengan 5,1